kaki Gunung Fuji di Yamanashike. Saat itu saya ditemani oleh seorang rekan dari kampus dan kami harus masuk ke rumah penduduk desa di sana. Dan saat itu kami sempat berbincang-bincang dengan seorang tuan rumah, yaitu beliau seorang petani masih muda, pendidikannya tinggi tapi milih jadi petani. Nah saat itu ngobrol gitu. Nah beliau kemudian tertarik membahas tentang agama. Nah saat itulah kita berbincang tentang apa sih yang terjadi kalau kita sudah mati. Saya tanya ke beliau, kalau menurut Anda bagaimana kalau kita sudah mati? Saya tanya begitu, dia nampak bingung dan juga entah apa yang dia pikirkan, cuma nampak bingung. Terus dia bilang, yang kayak gitu tuh amal ikan gak enak gitu. Jadi hampir gak pernah mikir yang kayak gitu, apa yang terjadi setelah mati. Nah terus dia balik tanya, kalau kamu gimana? Ya saya jelaskan, ya kalau bagi kami orang Islam, hidup itu 2 kali. Sekarang, sebelum mati, dan nanti setelah mati. Nah yang sekarang itu menanam, nanti panen. Saya jelaskan itu satu karena saya kurang bisa bahasa Jepang, jadi menjelaskan yang lebih juga nggak bisa. Yang kedua beliau petani, jadi barangkali dengan begitu paham dan alhamdulillah langsung nangkep. Cuma yang saya heran kemudian reaksinya mengatakan ke saya, baru kali ini saya ketemu orang Islam dan baru kali ini saya tahu ada konsep seperti itu. Oke, ini pengalaman pertama, pengalaman yang buat saya menarik sekali dan mengejutkan. Karena beliau ini pendidikannya S2, bukan orang kampungan yang nggak sekolah, bukan, pendidikannya S2, tapi tinggal di desa, pilih jadi petani. Cuma orang Jepang yang bahkan pendidikan S2 sekalipun belum mengenal baik agama yang perkembangannya paling cepat di dunia ini, yaitu agama Islam, dan tidak punya sama sekali konsep tentang kehidupan selanjutnya. Ini pengalaman pertama. Pengalaman kedua, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah S1 di ITB, tepatnya di waktu saya tinggal di beraktivitas di Masjid Salman, saya punya teman, kakak kelas, angkatan 2003 jurusan teknik industri. Beliau mantan ketua himpunan teknik industri. Biasa kan kalau himpunan, anak-anak himpunan itu mereka di awal tahun ada pembentukan kepengurusan, sepanjang tahun ada kegiatan, di akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban dan pergantian kepengurusan. Itu sudah rutin. Nah beliau ini dulunya anak yang jauh dari masjid, bukan anak yang soleh, yang nongkrongnya di tempat yang biasa nongkrongnya anak-anak yang jauh dari masjid juga. Nah waktu dia terpilih menjadi ketua himpunan dan di akhir kepengurusan dia harus membuat laporan pertanggungjawaban, dia kan mikir itu, dia terus merenungkan apa kegiatannya selama ini, apa yang sudah dia pimpin, apa yang perlu dia pertanggungjawabkan. Banyak ternyata detailnya dia tulis. Ternyata dalam masa-masa itu pikirannya tersentak gitu ya. Loh, iya ya, saya cuma setahun diberi amanah jadi ketua, sekarang harus mempertanggungjawabkan semuanya, detail. Harus mempertanggungjawabkan semuanya. Akan jadi masalah kalau ada hal-hal yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan dengan baik. Dan juga akan bahagia kalau saya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Terus dia berpikir, nanti di akhirat kan saya juga akan seperti ini. Selama hidup saya diberi amanah oleh Allah dan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Loh, perenungan seperti itu ternyata membawa dia menjadi soleh. Dia yang semula jauh dari masjid, gak cuma dekat ke masjid, tapi menjadi penggemar tahfidzul Quran. Dia sangat aktif mengikuti kegiatan tahfidzul Quran di Masjid Habibur Rahman, Bandung. Dan dia preferensinya mencari calon istri, preferensi yang istri yang sholihah.
Orang tuanya sempat gak setuju, tapi terus dia berusaha meyakinkan orang tuanya, akhirnya disetujui. Alhamdulillah sekarang nampaknya belum makin sukses. Dua kisah ini punya benang merah. Ya, kisah pertama menunjukkan menunjukkan kelompok manusia yang tidak mengenal makna Tuhan, tidak mengenal makna kehidupan. Dia mempercayai kehidupan ini berjalan seperti ini, kalau sudah mati ya sudah selesai, tidak ada cerita apa lagi. Begitu. Sedangkan yang kedua, ini orang yang mengerti tentang Tuhan dan punya konsep tentang kehidupan setelah kematian, dan konsepnya itu mengharuskan dia untuk memanfaatkan kehidupan yang sekarang ini untuk berbuat yang terbaik, supaya nanti bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Kita lihat apa bedanya. Lihat apa bedanya. Saya punya kakak kelas yang lain yang dia 8 tahun di Amerika. Dia mengamati kehidupan orang Amerika. Hari kerja dia habis-habisan mencari uang, hari libur dia habis-habisan menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Kemudian dia ambil kesimpulan, ternyata dari pergaulannya itu mereka berbuat seperti itu karena meyakini satu-satunya kesempatan untuk bersenang-senang ya sekarang sebelum mati. Maka habislah kita bersenang-senang. Kalau sudah mati gak bisa bersenang-senang. Seperti itu. Sedangkan teman kita, kakak kelas saya tadi, sebaliknya, kesenangan yang semestinya itu nanti kalau berhasil mempertanggungjawabkan kerja dengan baik dan diberi upah yang baik oleh Allah. Sekarang bersabar dulu, repot dulu, ibadah di masjid, menghafal Quran, tunda dulu kesenangan. Ini arti penting yang namanya petunjuk. Dan kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal akhirat itu ya lewat Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW yang membawanya. Nah ini nilai penting. Jadi Al-Quran itu bernilai membentuk manusia, membentuk persepsi, membentuk mindset yang akhirnya mengarahkan manusia kemana dia melangkah dan dengan cara apa dia melangkah. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang sudah sayang dengan kita, tidak membiarkan kita tersesat mengikuti alur pikiran kita sendiri, tersesat mengikuti syaitan, tapi dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran dan dengan Rasul. Tidak hanya bimbingan global, tapi sangat detail. Allah menjelaskan nanti kehidupan nanti itu seperti apa. Tadi saya membaca banyak ayat yang bercerita tentang akhirat. Di surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan satu episode di akhirat itu, yaitu yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma'idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuqdihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla. Nanti ada episode di akhirat itu, episode yang membuat kita mestinya merasa sangat takut, yaitu ketika al-mujrim, orang yang di dunianya ini bertindak durhaka, durjana, nanti di akhirat itu dia punya keinginan yang sangat kuat. Yawaddu, dia sangat ingin apa? Lau yaftadi, kalau seandainya dia bisa membuat tebusan. Dari apa? Kalau di dunia barangkali orang yang ketangkap polisi akan diajukan ke pengadilan karena kasus kriminalitas, kemudian dia memberi bayar tebusan supaya bebas dari penjara, bebas dari tuntutan, bebas dari publikasi misalnya. Yang disebut min adzab yaumil, dari siksa pada hari itu. Ini orang di dunianya berjana itu pasti, kalaupun dia tahu ada siksa, dia akan menganggap siksa itu nanti, atau siksa itu barangkali dusta belaka. Tapi di akhirat nanti dia tidak hanya percaya, tapi melihat, sudah tahu akan ada siksa yang bagaimana beratnya. Lihat itu ayatnya, dia sampai ingin sekali kalau bisa membayar tebusan itu bukan dengan uang, tapi dengan apa? Bibani,
dengan anak-anaknya. Kalau di dunia, bahkan orang rela membayar tebusan ke penculik misalnya dengan hartanya, ya toh, demi membebaskan anaknya. Di akhirat kebalik. Kalau bisa malah anaknya ditebus, ini anak saya, ya Allah saya jadikan tebusan supaya selamat dari siksa. Dan di situ gak cuma dengan anaknya, ibadi dengan pasangannya, dengan istrinya. Loh, bayangkan. Di dunia orang ada yang rela korupsi demi memenuhi permintaan istri, rela mengorbankan kehormatannya demi memuaskan istri. Tapi di akhirat orang akan rela untuk mengorbankan istrinya demi keselamatannya, akhi dan saudaranya, dan bahkan keluarganya, bahkan semua orang di dunia kalau bisa dia jadikan tebusan demi dia menyelamatkan diri. Kata Allah, gak bisa, udah telat. Allah memberikan petunjuk yang sejelas ini di Al-Quran. Ini bukan supaya kita hanya membacanya dan menghafalnya, tapi merenungkannya, menghayatinya, dan mari kita audit diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini termasuk al-mujrim. Jangan-jangan kita ini termasuk al-mujrim yang durhaka. Jangan-jangan itu kita. Maka dari itu Al-Quran juga menjelaskan mekanisme supaya kita selamat, gak harus menebus-nebus seperti itu di akhirat. Caranya bagaimana? Dengan taubat. Allah menyatakan, Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar. Katakanlah wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Loh, ini Quran menjelaskan kita siapa Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang berdendam. Dia bukan Tuhan yang ingin hambanya itu jatuh dalam siksanya yang pedih. Memang dia menyiksa kaum Nuh, dia menyiksa kaum Ad, dia menyiksa kaum Thamud, dia menyiksa Qarun dan sebagainya. Tetapi itu setelah kesempatan yang diberikan mereka sia-siakan. Tapi buat kita, selama ajal belum menjelang, selama matahari belum terbit dari barat, Allah membuka pintu ampunan untuk segala dosa. Karena itu, mari kita berdoa. Yakin Allah mengampuni, kemudian yakin kita sudah banyak berdosa, yakin kalau kita bertobat Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan tidak menyiksa kita di akhirat. Pesan inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma adru?" Hai Rasulullah, bagaimana kalau saya menjumpai Lailatul Qadar? Saya harus berdoa seperti apa? Rasulullah menjawab dengan satu doa saja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah. Di sini kita diajarkan mengenal Allah. Allah itu Maha Pemaaf dan berbaik sangka kepada Allah. Allah itu suka memberi maaf. Oh, kalau saya minta maaf bertobat, Allah akan maafkan. Ini menumbuhkan wajah, menumbuhkan harapan. Karena itu mari kita manfaatkan malam-malam ini yang salah satunya pasti Lailatul Qadar. Dari 10 malam ini kita manfaatkan untuk bertobat. Dan kita yakini Allah Maha Pemaaf. Untuk bertobat kita mohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa kita lagi. Dan kalau kita bersalah kepada saudara-saudara kita, segera penuhi haknya, mohon maafnya sebelum terlambat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Abdul Rahman. Bapak Ibu sekalian,
diperjelas kepada Ustaz Abdul Rahman. Kami persilakan. Jika tidak ada, mungkin kami berikan informasi saja. Saya kira Bapak Ibu sekalian, terkait dengan zakat